kebenaran firman Tuhan di Matius 14 ayat yang ke-13 sampai 21. Matius 14 ayat yang ke-13 sampai ke-21. Perikopnya berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita sering dengar dan tidak asing lagi di telinga kita tentang firman ini. Saya bacakan saja di ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi perikop yang saya kasih tema pada sore hari ini adalah kehidupan yang membawa dampak bagi dunia. Kalau kita berbicara kehidupan yang membawa dampak bagi keluarga, itu skala kecil. Kalau kita berkata bahwa kehidupan yang membawa dampak bagi gereja, itu pun skala kecil. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua kehidupan yang membawa dampak bagi dunia. Itu yang Tuhan inginkan. Karena pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia berkata kepada para muridnya, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Bukan hanya satu tempat, 2 tempat, tapi Tuhan berkata seluruh dunia harus mendengar Injil. Dampak merupakan sebuah perkataan atau perbuatan yang dapat membawa pengaruh bagi orang lain. Sekali lagi saya katakan, dampak merupakan sebuah perkataan atau perbuatan yang dapat membawa pengaruh bagi orang lain. Di dunia ini banyak sekali tokoh-tokoh yang membawa dampak. Bahkan dari dampak itu pun masih kita rasakan. Bapak Ibu tahu siapa penemu listrik? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison penemu lampu. Yang penemu listrik adalah Michael Faraday. Salah satu penemu listrik, lahir tahun 1791 di salah satu kota di Inggris. Dan pada tahun 1821 Michael Faraday berhasil menciptakan motor listrik. Jadi Michael Faraday merupakan salah satu penemu listrik, dan manfaatnya atau dampaknya kita rasakan sampai sekarang. Sampai sekarang. Bukan pada saat 1821, tapi sekarang udah 2020. Berapa ratus tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu, berapa ratus tahun yang lalu. Lalu yang kedua, Thomas Alva Edison, salah satu penemu lampu. Lahir pada tahun 1847 di kota Milan. Kita tahu penemu lampu itu berdampak sampai sekarang. Kita bisa bayangkan kalau sekarang gak ada lampu, gimana? Gelap.
Mau ngapa-ngapain susah. Mau ke gereja susah, jalanan gelap. Mau masak susah, mau jalan-jalan susah. Kalau nggak ada lampu, mau naik motor aja nggak ada lampu. Ya kan? Mau bawa mobil, mobilnya nggak ada lampu. Kita mau lewat manapun nggak ada lampu. Yang ada kita bisa jebur kali, ya, bisa nabrak orang, bisa meraba-meraba karena nggak ada lampu. Itu dampak yang dirasakan. Lalu yang ketiga, Alexander Graham Bell, yaitu penemu telepon. Lahir pada tahun 1847 di Skotlandia. Penemu telepon. Dari ketiga orang ini, dampaknya sampai saat ini. Yesus pun ingin Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada di gereja sini berdampak, bukan hanya di gereja kebenaran, tapi kita berdampak di luar, berdampak dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan, di tengah-tengah keluarga yang belum kenal Tuhan, di komsel-komsel yang kita adakan, dimanapun kita berada, kita harus membawa dampak bagi kemuliaan Tuhan. Menjadi orang yang berpengaruh dan membawa dampak dunia tidak mudah. Dibutuhkan sebuah komitmen dalam hal waktu untuk belajar. Jadi kalau kita mau berdampak di dalam kehidupan, firman Tuhan katakan kita harus punya komitmen. Komitmen untuk apa? Untuk kita belajar. Kalau kita nggak punya komitmen dalam hal waktu, untuk belajar dalam hal waktu, kita nggak akan pernah bisa. Tidak ada orang yang sukses tanpa belajar. Semua dimulai dari nol dan terus akan meningkat seiring berjalannya waktu. Di dalam Alkitab pun ada tokoh-tokoh yang berpengaruh dampaknya. Yang pertama adalah Yusuf. Kita tahu Yusuf dijual ke bangsa Mesir. Dan yang paling heran, Yusuf dapat melepaskan bangsa Mesir dan bangsa-bangsa lain dari kelaparan. Bahkan keluarganya pun terselamatkan oleh karena Yusuf. Lalu yang kedua, Daud. Kita tahu Daud melawan Goliat. Daud kecil, Goliat tinggi besar. Pada waktu itu Goliat menakut-nakuti bangsa Israel. Tetapi Daud mampu melepaskan ketakutan orang Israel dan mengembalikan rasa percaya diri orang Israel setelah mengalahkan Goliat. Hidupnya begitu berdampak bagi bangsanya. Dan ada satu lagi yang paling berdampak sampai saat ini, yaitu Tuhan Yesus. Hidupnya paling berdampak, tidak akan pernah punah, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah sirna dimakan oleh waktu, tidak pernah ragu. Ada satu yang membawa paling dampak sampai saat ini, yaitu Tuhan Yesus. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita mau belajar. Kenapa Tuhan Yesus dapat membawa dampak bagi dunia? Ada 4 poin supaya kita bisa hidup berdampak bagi dunia. Poin yang pertama adalah kehidupan kita harus dibangun di atas persekutuan dengan Allah. Saya ulangi, poin yang pertama adalah kehidupan kita dibangun di atas persekutuan dengan Allah. Matius 14 ayat 13 dikatakan begini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyingkir ke suatu tempat yang sunyi. Untuk apa? Untuk berdoa. Kenapa hal itu Tuhan lakukan? Karena Tuhan mendengar bahwa sahabatnya, keluarganya, yaitu Yohanes Pembaptis, dibunuh oleh Raja